Indonesia, welcome back to IESA Research Portal, program paling asik untuk belajar riset. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube IESA. Di episode IESA Research Portal kali ini, kita akan bertemu dengan Ketua Departemen Aktuaria Institut Teknologi 10 November Surabaya, yaitu Bapak Asosiat Profesor Sahajupri, MSI. Di episode IESA Research Portal kali ini, beliau akan menyampaikan materi mengenai dasar data statistika untuk teman-teman yang gemar penelitian. Kira-kira apa saja sih dasar-dasar statistika dalam penelitian? Yuk, simak video ini sampai habis ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, kuatirabbillah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad SAW. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan tetap semangat untuk terus beribadah, terus bisa bermanfaat dalam sisa-sisa kehidupan ini. Pada kali ini, saya akan membawakan dasar-dasar statistika untuk mereka yang senang penelitian. Sekali lagi, saya akan membawakan dasar-dasar statistika untuk mereka yang senang penelitian. Baik, kita akan mulai. Di dalam dasar-dasar statistika, ini kita mesti tahu kenapa menjadi penting. Karena di dalam penelitian, saya ulangi, di dalam penelitian, tidak mungkin kita tidak akan mengolah data. Walaupun tidak harus selalu data, namun kebanyakan mesti kita dibutuhkan data-data untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dari apa? Dari apa-apa saja yang kita akan teliti, baik itu menyangkut sains, bisnis, atau menyangkut yang lain. Maka dasar-dasar statistika ini menjadi penting. Apa itu dasar-dasar statistika? Maka kita harus perlu tahu konsep dasarnya, bahwa statistik sebagai ilmu penunjang disebut statistika. Statistik sebagai kumpulan data. Statistik sebagai atribut kuantitatif dari sampel. Sampel maknanya ada sebuah kumpulan data, maka pada saat riset, baik itu secara primer, secara data primer awal, dan di riset sendiri, diteliti sendiri, maka perlu adanya data-data. Itulah sampel. Nggak mungkin misalkan kita riset tentang Indonesia, nggak mungkin kita akan meriset data mulai dari Batam sana, ya, ujung kiri, paling kiri terjauh Sumatera, sampai dengan Papua paling kanan di Indonesia, semua kita riset berapa lama, ya kan, berapa duit, ya kan, maka perlu adanya sampel-sampel. Di Sumatera mungkin ada sampel beberapa, di sini dari semua populasi Indonesia. Inilah konsep dasar. Statistik sebagai ilmu penunjang disebut apa? Statistika. Statistik sebagai kumpulan data, statistik juga sebagai atribut kuantitatif dari sampel. Maka kita perlu tahu itu statistika itu adalah apa. Statistika adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, menginterpretasi hasil analisis. Untuk apa ini? Agar kita tahu mau digunakan untuk apa ini semua. Tentu akan melalui fase statistika deskriptif. Apa ini? Berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data untuk memberikan informasi tanpa uji hipotesis dan pengambilan kesimpulan. Ini namanya statistik deskriptif. Lalu fase berikutnya statistika inferensi. Apa ini? Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data. Di dalamnya tentu terdapat uji hipotesis dan kemudian dilakukan dengan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistik inferensi ini akan menghasilkan generalisasi jika sampel representatif. Metode ilmiah diperlukan karena metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya risiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama, merumuskan masalah. Apa rumusan? Rumusan masalahnya apa ini?
Bisa kesehatan, bisa kedokteran, bisa bisnis, ekonomi, apapun, rumuskan masalahnya. 2, melakukan studi literatur, baca itu paper-paper, baca peneliti-peneliti sebelumnya, dan buku-buku apapun yang sudah terbit sebelumnya. Maka kita baca, tentu diarahkan kepada apa? Merumuskan masalahnya tadi, masalah apa? 3, membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atas hipotesis terhadap masalah yang terjadi. Dengan didukung oleh data literatur yang ada, maka kita akan bisa membuat yang keempat, yaitu apa? Mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan. Lalu yang terakhir bisa dipastiin apa? Mengambil kesimpulan. Dari situ maka muncul nanti instrumen, sampel, sifat data, variabel, metode analisis. Itulah peran statistika. Data berdasarkan jenisnya terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contoh, jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Sekali lagi, data kualitatif bukan angka. Sedangkan data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, lama bekerja berapa tahun, berapa hari, berapa bulan. Jumlah gajinya berapa? 3 juta, 1 juta, 100 ribu. Ada nggak gaji 100 ribu? Oh ada, kalau kerja. Oke. Usianya berapa? Pasti angka kan? Hasil ulangannya, kuisnya, ETS, EAS berapa? Angka semua itu. Dari situ, maka data akan muncul. Tingkat skalanya apa? Nominal, ordinal, interval, rasio. Inilah data. Data nominal apa? Data yang berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi. Cirinya adalah posisi data setara. Tidak bisa dilakukan operasi matematik. Contohnya, data nominal ini apa? Jenis laki-laki, jenis pekerjaan. Sedangkan data ordinal adalah data berskala ordinal. Artinya adalah data yang diperoleh dengan cara kategoris atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Cirinya, posisi data tidak setara. Tidak bisa dilakukan operasi matematik, kepuasan kerja, motivasi, dan lain sebagainya. Data interval, pula ini. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui, tidak memiliki nol, absolut. Tidak ada kategori, ciri-cirinya bisa dilakukan operasi matematik. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan lain sebagainya. Berikutnya, data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Cirinya tidak ada kategoris, bisa dilakukan operasi matematik. Contohnya, gaji, jumlah buku, berat badan, dan lain sebagainya. Berikutnya kita melangkah pada prosedur pengolahan data. Ada di situ namanya parameter, jumlah variabel, dan seterusnya. Kita main-main dulu, kita lihat coba apa itu parameter. Parameter berdasarkan parameter yang ada di statistik dibagi menjadi 1. Statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data interval atau rasio yang tadi di atas sudah disebutin, disebut data normal atau mendekati normal. Ini statistik parametrik. Sedangkan statistik non-parametrik, inferensi statistik membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Itu parameter. Sedangkan jumlah variabel, berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi analisis unvariate. Artinya apa? Hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Berikutnya, analisis bivariat. Contohnya, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Berarti lebih daripada satu, cuma dua. Ada lagi berikutnya adalah analisis multivariat. Sudah mulai multi, banyak. 2 atau lebih pengukuran variabel. Kalau tadi bivariat 2,
ya, pengukuran untuk N sampel, di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, faktor sekolah. Gimana teman-teman terkait materi pada episode kali ini? Udah pada paham belum? Materi dasar-dasar statistika tidak hanya sampai di sini loh. Sampai bertemu di IESA Research Portal bersama Pak Jupri di part 2. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube IESA agar teman-teman dapat notifikasi video-video IESA yang akan datang. Dan jangan lupa untuk share video ini ke media sosial kalian ya. See you in the next video. Bye-bye.